ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, sahabatnya setia, dan juga para pengikutnya yang istiqomah dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir. Semoga kita dapat dihukumkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, izinkanlah kami dari kami Al-Ikhlas menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Yusuf Al-Hafiz. Pencerahan tarawih akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Rizal Siregar MA dengan tema Jangan Beriman di Tepian. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Maklumat yang kedua, laporan keuangan. Pemasukan tanggal 21 Februari 2026 sebesar Rp1.493.500. Pengeluaran sebesar Rp500.000, sehingga saldo sampai saat ini berjumlah Rp4.104.500. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari DKM Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan berbuka puasa bersama. Bila Bapak Ibu sekalian berkenan memberikan infaknya, dapat menghubungi Bapak Adam Sumanto atau ke Bu Haja Indrawati. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan salat tarawih dengan mematikan dan menonaktifkan ponsel, menjaga kondisi putra putrinya bagi yang membawa anak. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua DKM beserta pengurus DKM Al-Ikhlas. Yang kami muliakan Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillahi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiyas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan itu sesaat, jangan sampai hati kita tersesat. Ramadan hanya sesaat, jangan sampai hati kita tersesat di dalamnya. Salah satu bentuk ketersesatan di bulan Ramadan adalah yakunu abdan ramadaniyan walam yakun abdan rabbaniyan. Menjadi hamba Ramadan tapi tidak menjadi hamba Allah.
Inilah yang dimaksud dengan tema kita, beriman di tepian. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat yang ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah itu di tepian. In asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, maka ketaatannya bertambah. Wa in asabathu fitnatun qalabat ala wajhihi. Tapi sebaliknya, jika Allah berikan ujian dan cobaan, maka ketaatannya kepada Allah berkurang. Khasirat dunya wal akhirah. Orang yang seperti itu, kata Allah, rugi dunia dan akhirat. Wadzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang paling nyata. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, kalau meminjam istilah periklanan, inilah yang dikenal dengan istilah syarat dan ketentuan berlaku. Mereka yang beriman kepada Allah dengan syarat, mereka yang beriman kepada Allah yang sangat monumental. Bapak Ibu sekalian, ini semua kita saksikan terjadi di bulan yang Allah muliakan ini. Maka di dalam ilmu otak atiknya, orang Islam itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama namanya muslimun mukminun, orang Islam yang beriman. Kelompok yang kedua namanya muslimun musiman. Nah, ini lagi musimnya nih Pak. Ini lagi musimnya orang Islam, musim tahunan. Alhamdulillah jamaah membludak. Kenapa? Ramadan. Apakah mampu bertahan setelah Ramadan? Mari kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan bertahan. Mudah-mudahan. Tapi yang hadir malam ini insyaallah ini bagian dari yang istiqomah. Jadi ada namanya muslimun musiman. Ada musim tahunan, ada musim mingguan. Nah, yang ketiga ini yang mayoritas, namanya muslimun musimin. Orang Islam yang bikin pusing aja. Begitu Ramadan selesai ngilang dia. Persis kayak tetangga saya. Jarang ke masjid, sekali-kalinya ke masjid nyasar Pak. Salah posisi. Harusnya di belakang imam, dia malah depan imam. Tangga saya di Jalur Kuning. Kalau di belakang imam namanya sholat, kalau di depan imam namanya disolatkan. Jadi sekali-kalinya dia ke masjid itu bukan untuk sholat, tapi disolatkan. Itu namanya muslimun musimin, bukan? Jadi yang dimaksud beriman di tepian itu ikhwatal iman, mereka yang beriman kepada Allah menunggu momentum.
beriman kepada Allah dengan mempergunakan syarat. Kalau mendapat kenikmatan, ketaatannya bertambah. Kalau diuji dan dicoba oleh Allah, ketaatannya berkurang. Ramadan yang di dalamnya Allah mensyariatkan puasa adalah jawaban terhadap anomali yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Sebab puasa mengajarkan totalitas keimanan. Totalitas keimanan itu zahiran wa batinan, bukan hanya aspek lahiriah dalam puasa, tetapi juga aspek batiniah sangat diperhatikan. Semua orang bisa dibohongi, tapi Allah tidak akan bisa dibohongi. Puasa mengajarkan kepada kita totalitas keimanan. Kalau kita sederhanakan dalam istilah yang dimaksud totalitas keimanan, taat tanpa tapi, patuh tanpa nanti. Itulah hakikat iman. Taat tanpa tapi, patuh tanpa nanti. Kalau taat tidak usah pakai tapi, patuh kepada Allah tidak usah pakai nanti. Sebagai penutup, kenapa beriman dalam agama kita dilarang memakai kata tapi dan kata nanti? Kenapa tidak pakai kata tapi dan nanti? Sebab kematian tidak mengenal kata tapi dan juga tidak mengenal kata nanti. Kalau azalnya tiba, la yastakdimu sa'atan wala yastakhiru. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas, totalitas keimanan, ketaatan tanpa tapi dan kepatuhan tanpa nanti. Prakteknya yang paling sederhana Bapak Ibu sekalian, kita boleh kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kita kehilangan Allah hanya karena sesuatu. Ini pertaruhan, ini ujian bagi keimanan kita. Siapa yang berani kehilangan sesuatu karena Allah, atau sebaliknya dia berani kehilangan Tuhannya Allah hanya karena sesuatu. Kehilangan sesuatu karena Allah itu nikmat. Kehilangan Allah karena sesuatu, itulah hakikat musibah. Semoga Allah senantiasa membimbing dan menunjuki kita ke jalan yang Allah cintai dan ke jalan yang Allah ridhai. Waffaqanallahu ila ma yarda wa yuhibbu insyaallah. Ikhwatal iman, sebelum kami tutup dari mimbar yang mulia ini, mohon izin kami menyampaikan satu amanah. Kalau amanah ini tidak kami sampaikan, nanti kami yang berdosa. Amanah ini datang dari teman-teman kita, para guru ngaji di wilayah pedalaman Sumatera Utara dan NTT, tepatnya di Flores. Para guru ngaji, para dai di pedalaman sekarang sedang melakukan bakti sosial dakwah, mengajar ngaji para lansia dan para mu'allaf. Jadi yang diajar bukan anak-anak kecil Bapak Ibu sekalian, tapi para lansia usia lanjut. Nah, beliau-beliau menitipkan melalui kami untuk disampaikan kepada jamaah. Beliau-beliau ini membutuhkan mushaf Al-Quran untuk dibagikan gratis kepada para pembelajar Al-Quran yang saat ini sedang berlangsung. Kebutuhannya untuk dua wilayah ini 500 mushaf. Kalau dirupiahkan itu hanya 50.000 per mushaf.
Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antaramu, kata Nabi, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu, berwakaf Al-Quran berarti dua-duanya dapat memfasilitasi yang belajar Al-Quran sekaligus memfasilitasi yang mengajarkan Al-Quran. Maka kami menghimbau, mengajak kepada jamaah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang hadir malam ini, yang Allah titipkan kelapangan rezeki, berkenan membantu jihad saudara-saudara kita ini, nanti bisa dititipkan ba'da sholat witir kepada kami untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di pedalaman Sumut dan NTT. Ini saja Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga semua kita yang berhadir malam ini Allah karuniakan umur panjang dalam taat, Allah sehatkan lahir dan batin kita dalam ketaatan ibadah, Allah mudahkan segala urusan kita dunia sampai akhirat, Allah karuniakan semua kita yang berhadir ini rezeki yang halal dan thayyiban mubarakah. Doakan anak, istri, suami, cucu Bapak Ibu sekalian dimanapun dan kapanpun, semoga senantiasa mereka semua dalam lindungan dan penjagaan Allah. Allah kuatkan iman dan Islamnya, Allah hindarkan dari segala musibah dan penyakit. Terakhir, doakan ayah ibu kita, wabil khusus ayah ibu kita yang telah mendahului kita. Semoga di bulan yang mulia, yang penuh ampunan ini, Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan beliau-beliau. Ayah ibu kita, wabil khusus para orang tua kita jamaah Masjid Al-Ikhlas yang hadir malam ini, doakan semoga beliau-beliau senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, disayang dan dicintai oleh Allah, dikuatkan kesabarannya dalam taat, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.